Halo, halo Bung Rocky. Ini soal perpecahan di kabinet atau silang sengkarut di kabinet makin menarik dan saya kira itu sebenarnya sudah kita nggak terlalu kaget, itu sudah bisa kita duga gitu ya. Tapi yang terbaru ini yang saya ingin satu sodorkan fakta ke publik. Saya kira ini menarik posisi dari Pak Menteri PUPR nih, Pak Basuki Hadi Mulyono, karena beliau ini kan kita tahu ini salah satu orang kepercayaannya Pak Jokowi juga, terutama untuk bangunan infrastruktur gitu ya, Bung Rocky. Dan dia ini yang pertama kali kan menyampaikan pada publik bahwa tidak ada investor yang masuk ke sana, ke IKN gitu. Perkembangan terbaru ini yang menarik adalah soal rencana Pak Luhut menggunakan tenaga bule untuk pengawas di IKN. Kan waktu-waktu dan dia melaporkan kepada Presiden Jokowi juga nyambut bahwa jangan kayak seperti SD Impres gitu. Nah sekarang ini Pak Basuki ini menyatakan bahwa nanti saya yang memutuskan apakah itu akan digunakan tenaga pengawas asing atau tidak. Selama ini kata dia udah menggunakan tenaga pengawas dari dalam negeri dan baik-baik saja kok apa yang terjadi di IKN itu. Ya, saya ngerti keadaan itu dan kebetulan, bukan kebetulan sebetulnya, saya diundang 2 hari lalu di Lombok tuh dalam satu pertemuan dengan ada 1.800, sorry, ada 800-an, hampir 1.000 aparat desa, kepala desa, sekretaris desa se-Kalimantan Timur. Undang saya untuk Oh, bicara di se-Kalimantan Timur itu ya, jadi bukan Lombok ya, bukan orang NTB bukan ya? Bukan, ini jadi ada acara di Lombok yang hadir di situ adalah kepala-kepala desa Kalimantan Timur, terutama Kabupaten Pasir itu yang berbatasan dengan ibu kota itu dan dengan calon ibu kota. Di situ sangat terbuka. Mereka juga ada yang menginginkan itu lanjut, ada yang tidak menginginkan karena macam-macam problem. Jadi sebetulnya bukan sekedar kekacauan koordinasi antara Menko PUPR dengan Menko investasinya, antara Menteri PUPR dan Pak Hadi Mulyo dengan Pak Luhut, tapi juga di tingkat kabupaten terjadi semacam ya, pertentangan tentang ide ibu kota ini. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa dulu Pak Jokowi menjanjikan harga tanah di situ akan dibeli 2 sampai 3 juta rupiah. Lalu diangkat tangan ke saya, Pak Rocky, sekarang kalau Anda datang ke pasar itu harganya cuma 180.000. Jadi ada janji memang yang tidak mungkin dipenuhi. Kan pada waktu itu Pak Jokowi mengeluk-elukkan bahwa akan ada tambahan infrastruktur dan itu artinya akan ada pekerjaan macam-macam di IKN. Beberapa kepala desa mengeluhkan bahwa mereka tahu bahwa mereka akan tersingkir dalam persaingan SDM itu karena pasti akan dipakai tenaga kerja dari Jawa yang lebih berpendidikan daripada mereka. Jadi keresahan itu memang ada. Nah, saya ingat bahwa Pak PUPR memang mengatakan susah untuk memulai pembangunan di situ. Investor susah masuk kalau status tanahnya nggak jelas dan memang itu masih banyak konflik tanah di situ. Betul, betul, ya, ya. Jadi SOP-nya pembelian tanahnya aja belum ada gitu dari yeah. otorita pada waktu itu. Ya, ya. Jadi memang kalau kita baca apa sebetulnya yang menyebabkan investasi asing ingin ingin membantu negara-negara yang sedang memerlukan infrastruktur. Satu, kalau ada kepastian hukum. Dua, ada kestabilan politik. Jadi masuk akal kalau Pak Menteri itu mengatakan tidak mungkin ada investasi masuk karena 2 hal itu tidak terpenuhi. Ketidakstabilan politik berlangsung terus bahkan di tingkat lokal karena persaingan antara harga-harga itu, persaingan di antara kepala desa. Yang kedua, memang status tanahnya tidak bisa dibereskan kan. Jadi masuk akal kalau tidak mungkin kita menganggap di masa depan itu ada IKN yang mulus-mulus saja tuh. Nah, itu yang kemudian mau diatasi dengan cara kasih seorang pengawas bule tuh di situ. Ya, bulenya nggak ngerti. Bule cuma ngerti bagian teknisnya, bukan bagian hukumnya, kan itu masalahnya kan. Jadi memang kekacauan ini yang dimulai oleh Jokowi yang tidak dari awal memikirkan langkah mitigasi seandainya proyek itu batal atau terganggu misalnya. Mitigasi soal anggaran aja itu dia nggak pikirin kan. Tentu dia dari awal dia bilang ini bisnis to bisnis, ternyata pakai APBN makin lama makin besar. Jadi bagian-bagian ini yang tidak mungkin dipahami oleh teman-teman yang ada di Kalimantan Timur. Masyarakat Kalimantan Timur hanya merasa bahwa mereka akan kebagian rezeki dari pembangunan ibu kota ini. Ternyata ibu kota ini bisa mangkrak juga tuh. Jadi hal yang jujur ini mesti kita terangkan pada teman-teman di Kalimantan Timur bahwa
kegalauan mereka itu disebabkan oleh inkonsistensi dari Presiden Jokowi di dalam menentukan status dari IKN itu. Kan itu dasarnya di situ. AMDAL nggak pernah dibuat, tiba-tiba dipamerkan bahwa akan ada tanah-tanah yang punya nilai ekonomi, ternyata itu nggak ada dasar legalnya tuh. Jadi investor pasti akan dengar suara alternatif dari masyarakat Kalimantan Timur sendiri. Asumsinya kan itu kalau pengawas asing ini kan nanti ketika ada proyek pembangunan yang dengan investor masuk ya, karena kalau infrastruktur dasar kan sudah diselesaikan oleh Pak Basuki ini ya, Menteri PUPR kan tugasnya begitu, dan dia merasa loh ini infrastruktur dasar gua yang beresin semua beres kan gitu, udah aman. Terus kemudian kalau tuh nanti ada pengawas asing dari mana? Karena dia tahu bahwa tidak ada investasi yang masuk gitu kan, dan kita tahu sebenarnya Pak Jokowi itu menurunkan Pak Luhut itu kan, Pak Luhut ini senjata pamungkas gitu, troubleshooternya Pak Jokowi setiap kali ada masalah yang nggak beres ya. Begitu kita tahu sebenarnya justru sebaliknya, begitu Pak Luhut diterjunkan kita tahu pasti ada yang nggak beres kalau Pak Luhut yang diterjunkan kan gitu ya. Dengan mudah kita lihat bahwa ini sebetulnya showcase aja tuh, kayak apa namanya tuh, display. Nanti pengusaha asing akan ikut datang karena tahu proyek itu diawasi oleh asing. Tapi diawasi di mana ya? Diawasi di laptop doang. Kan nggak ada yang dilakukan di situ kan. Jadi sebetulnya ini bagian dari iklan bahwa silahkan datang ke Indonesia karena yang akan mengawasi proyek ini juga adalah orang asing tuh. Itu juga bertentangan dengan prinsip ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Kan begitu banyak insinyur pinter yang memang di awal udah digaji pemerintah untuk mendesain ibu kota, kenapa mesti diawasi oleh asing tuh? Kan terganggu nih, persatuan insinyur Indonesia terganggu, persatuan arsitek terganggu tuh, segala macam tuh. Jadi isu ini akan jadi medan perang baru juga di dalam negeri antara mereka yang merasa mampu dan mereka yang merasa kenapa kami disingkirkan, harus dipaksa bersaing dengan asing. Jadi soal-soal ini yang akan membuat isu itu makin lama makin panas di IKN itu. Dan kita tahu IKN itu memang dari awal dia proyek yang panas tuh. Karena di bawah matahari di Katulistiwa itu jadi panas, dan di bawahnya adalah batu bara. Jadi IKN itu dijepit oleh panas langit dan panas bumi. Dan saya kira ini telaknya ya. Saya meskipun kadarnya berbeda, yang disampaikan oleh Pak Basuki ini yang menyatakan bahwa saya yang memutuskan itu nanti, itu beda dengan kadarnya ketika belum masih waktu itu investasinya nihil, begitu ya. Nah, tetapi yang menarik juga, ini saya kira dari satu blunder itu mengelahirkan blunder baru gitu. Kan wacana soal pengawas asing ini, pengawas bule ini bahasanya Pak Luhut itu kan, kemudian Pak Jokowi juga menyatakan apakah mau itu nanti jadi bangunannya seperti bangunan SD Impres, dan ini pun jadi blunder sendiri karena kemudian orang merasa loh kok bawa SD Impres, padahal SD Impres ini salah satu harus diakui adalah keberhasilan atau proyek monumental pada Orde Baru ya, pada Pak Harto, bahkan melahirkan melahirkan para penerima Nobel gitu dalam soal ini. Iya, kemakmuran Indonesia di era Orde Baru itu dinyatakan secara determinan oleh suksesnya SD Impres, Puskesmas Impres, segala macam. Jadi infrastruktur basic needs ini justru yang membuat Jokowi bisa membangun sekarang kan. Kan kalau nggak ada pembangunan kesehatan yang masif oleh Presiden Soeharto, pembangunan infrastruktur pendidikan yang meluas ke semua daerah, nggak mungkin Jokowi bisa bangun yang dia sebut sekarang infrastruktur dia tuh. Jadi Jokowi sendiri nggak paham tuh bahwa infrastruktur itu dibuat pertama kali oleh Soeharto melalui Impres, justru kan itu intinya kan, mulai dari irigasi segala macam itu yang dananya masuk kemana-mana itu kan, itu dasarnya kenapa Jokowi sekarang bisa membangun, dan itu pun hanya melanjutkan apa yang dibangun oleh SBY sebetulnya. Jadi genealogi dari pembangunan nasional nggak dimengerti oleh Jokowi, sementara dia mau supaya dia meneruskan masa jabatannya 5 tahun lagi untuk menikmati hasil yang dia mimpikan, yaitu ibu kota negara yang pasti mangkrak kan. Jadi dari awal memang nggak ada kapasitasnya nih Pak Jokowi, dengan segala maaf, dan nggak perlu kita maafin sebetulnya, karena tugas presiden ada belajar tentang sejarah infrastruktur, itu dasarnya kan. Apalagi sejarah infrastruktur kita dengan mudah dibaca dalam jurnal-jurnal internasional, justru dapat pujian tuh. Yang masalah dengan Pak Harto adalah kepemimpinan yang pada akhirnya bersifat otoritarian kan, itu dasarnya tuh. Tapi kalau pembangunan ekonomi itu nggak ada lawan Pak Harto. Jadi kalau dibilang infrastruktur dibikin siapa, yang bikin itulah Presiden Soeharto, itu jelas itu. Bikin pendidikan, beasiswa. Jadi semua hal yang ada di masa lalu itu nggak dimengerti oleh Pak Jokowi.
Bagaimana dia mau bilang nanti pemerintahan berikut harus sinambung dengan pemerintahan saya? Nah dia sendiri nggak paham bahwa dia itu kesinambungan dari Orde Baru. Kan itu konyolnya di situ. Terpaksa kita mesti kasih kritik lagi dengan konsekuensi Basar akan menyerbu lagi FNN. Oke, jadi sebenarnya justru harusnya kan kita kan belajar dari apa? Belajar dari keberhasilan ke kegagalan gitu ya. Tapi yang ditiru oleh Pak Jokowi kelihatannya bukan soal bagaimana rencana pembangunan yang sangat apa ya, sangat terukur dari Presiden Presiden Soeharto ya, dengan repelitanya yang memang diakui juga oleh dunia gitu. Tapi yang ditiru adalah memperpanjang jabatannya gitu. Tapi pun itu kapasitasnya juga beda. Iya, kalau ya itu intinya tuh kan. Jadi Jokowi merasa kalau dia udah bangun IKN, maka dia mesti nikmati ikan itu sebagai presiden dia. Karena itu dia mesti perpanjang jabatannya. Kan IKN ini barang yang ada di angan-angan. SDN Press itu konkret, dirasakan langsung oleh mungkin 80% anak Indonesia itu menganggap bahwa mereka lulusan SDN Press. Dan itu yang menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi Orde Baru itu. Jadi dasar-dasar pikiran di belakang yang bermutu itu nggak dimengerti. Apalagi kalau diterangkan, Pak Jokowi tahu nggak SDN itu melahirkan 2 pemenang Nobel dan menjadikan bahkan mata kuliah di Harvard University tentang basic the economic of basic needs itu. Nanti dia bingung, oh siapa Nobelnya tuh? Oh apa mata kuliahnya tuh? Ini akibatnya kalau presiden kekurangan pengetahuan. Jadi kita mesti sebut jangan lagi ada presiden kekurangan pengetahuan. Jadi betul Pak Jokowi bilang bahwa jangan salah pilih presiden. Itu jangan pilih presiden yang kekurangan pengetahuan. Oke. Kita penting untuk ingatkan pada generasi milenial, generasi Gen Z ya, Gen Z gitu yang baru tahu ini apa yang terjadi sekarang. Orang-orang seperti kita ya, Bung Rocky, saya kira ini produk yang dari SD Impress dan kemudian juga kita lumayan sehat lah gitu ya. Mungkin tidak sesehat anak-anak, tumbuh kita tidak stunting itu ya karena ada posyandu, ada puskesmas dan sebagainya gitu ya. Ya itu judul ada buku jadi disertasi pertama saya kira ditulis oleh Dr. Syahrir itu yang belajar di Harvard, The Political Economy of Basic Needs. Ya. Itu dasarnya adalah riset tentang SD Impress, Puskesmas. Nah siapa Syahrir? Dia adalah pemimpin demonstrasi malari. Justru dia menganggap bahwa iya memang malari kita kritik, tetapi basic needs yang dibuat Orde Baru itu berhasil. Jadi bahkan pengkritik Orde Baru menunjukkan bahwa sebagai mahasiswa doktoral Harvard menulis disertasi tentang suksesnya ekonomi berbasis kebutuhan dasar yaitu daya tahan konsumsi dan daya tahan infrastruktur pendidikan kita itu sebetulnya. Jadi Pak Jokowi betul-betul nggak paham itu bahwa banyak betul prestasi yang bagus yang jadi modal dalam pembangunan dunia di zaman Pak Harto. Yang kita kritik mahasiswa turun pada waktu itu adalah masa jabatan Pak Harto yang jadi panjang sekali. Mahasiswa hanya mengkritik itu sebetulnya tuh supaya ada sirkulasi elit. Nah sekarang sebaliknya Jokowi menghina Orde Baru sambil dia ingin diperpanjang masa jabatannya kan konyol namanya tuh. Perlu kita ingatkan bahwa Orde Reformasi ini karena tadi kita merasa yang sebutnya namanya KKN tadi ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang terjadi sekarang justru itu kan semakin luar biasa. Semua indikator-indikatornya semua menunjukkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme itu luar biasa terjadi. Karena bayangkan dulu Pak Harto itu mengangkat Mbak Tutut itu menjadi salah satu menterinya itu perlu waktu sekian 30 tahun lebih dan itu di akhir masa jabatannya. Sementara orang kemudian menyoroti Pak Jokowi hanya perlu waktu sampai hanya 1 periode kemudian sudah melahirkan anak dan menantunya menjadi pejabat publik. Itu juga hasil impres yang dipercepat. Jadi Jokowi mengimpreskan dinasti dia itu dan mengimpreskan semua calon presiden itu untuk tunduk pada rencana dia tuh dan ini absurd itu. Nah ini yang dipantau oleh rakyat, dipantau oleh sistem internasional, juga dipantau oleh TNI bahwa kekacauan ini bisa meledakkan kemarahan publik dan hati-hati bahwa rakyat Indonesia itu memang ada prinsip ya rakyat kita ya sifatnya nerimo. Oh iya tapi ada sifat lain yaitu ngamuk dan itu yang sebetulnya potensi untuk terjadi kalau perpecahan di kalangan elit berlangsung terus. Kalau perpecahan di kalangan partai politik berlangsung terus dan itu makin lama makin benar yang kita deteksi. Saling amputasi di tingkat elit itu Pak Luhut dikritik oleh menteri
di dalam partai politik juga persaingan makin lama makin brutal. Jadi keadaan kita yang membahayakan ini yang akan kita duga dengan kuat sebagai justru umpan yang dimaksudkan oleh Jokowi untuk mengeluarkan dekret satu waktu misalnya. Tapi itu juga satu hal yang konyol. Jadi kita hanya bisa pantau sambil memberi sinyal bahwa negara kita ada dalam bahaya. Sebetulnya itu intinya. Kita tidak kaget kalau kemudian kita tadi bahas bahwa Pak Gatot itu memberikan sinyal semacam itu dan ada kegelisahan di kalangan TNI melihat situasi bangsa saat ini. Itu betul, dan saya muter-muter se-Jawa Tengah terutama kemarin itu Ya. suara oposisi pada Jokowi dan Ganjar justru makin lama makin terdengar, hal yang dulu nggak bisa kita dengarkan. Kampus-kampus Jawa Tengah sangat kritis terhadap kebijakan Jokowi akhir ini yang dia sebut cawe-cawe itu. Mahasiswa, rektor kelihatannya akan mengambil risiko, lebih baik dipecat daripada tutup mulut tentang hal yang buruk kan. Jadi agak ajaib, saya akhirnya diundang lagi oleh rektor-rektor, oleh kampus-kampus yang statusnya negeri, dan saya anggap mereka mengambil risiko. Tapi itu baik buat perkara memulihkan kembali demokrasi dan oposisi di negeri ini. Ya, saya jujur sangat terkejut ketika Anda akhirnya diundang ke UNS dan sambutan luar biasa, mahasiswa sangat antusias karena satu, UNS itu jelas di kota Solo. Yang kedua, kita tahu bahwa rektornya itu sebelumnya kan sudah terpilih yang bukan pilihan pemerintah, tapi dan kemudian dibatalkan kan begitu ya rektornya, dan rektor yang ada diperpanjang. Nah, Anda bisa masuk di situ. Saya kira ini satu indikator adanya perubahan ya di kampus-kampus negeri sekarang ini. Iya, ada matahari perubahan lagi terbit dan nggak akan ada orang yang mampu menghalangi cahaya matahari perubahan. Kira-kira begitu keadaan yang kalau kita rumuskan dalam kalimat yang agak konyol. Konyol karena akan dianggap bahwa itu provokasi lagi, bukan. Tetap sinar-sinar perubahan itu justru datang dari sudut-sudut kampus berakhirnya. Di kelengkapan itu yang saya bayangkan satu waktu akan ada semacam pertemuan kepentingan antara buruh, mahasiswa, masyarakat sipil, dan sinyal-sinyal dari TNI kita tangkap dengan baik. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi ya. Iya, ketemu di Akal Sehat 0%. Yes, terima kasih.